Nah, kemudian perusahaan juga dianggap satu badan tersendiri. Loh Pak, perusahaan itu kan punya perusahaan saya sendiri. Saya dan beberapa orang yang menjalankan itu sendiri. Jadi eh, kan ibaratnya ya perusahaan itu ya saya sendiri gitu ya. Ya, itu secara teknis ya, secara realitas seperti itu. Tapi secara profesional ya, kalau kita mau mau agar perusahaan kita itu kelihatan profesional, maka perusahaan itu kita anggap badan sendiri ya. Dan secara perpajakan juga demikian, jadi perusahaan itu badan sendiri ya, dimana ini artinya terpisah dari pemilik ya. Nah, contohnya adalah ketika kita ngambil duit, kita perlu duit untuk keperluan pribadi ya dari perusahaan. Nah, itu kita tidak hanya ambil gitu aja uang ya, kita nggak hanya, harus ada pencatatannya. Nah, dan itu harus ada namanya ya, namanya apa, privé misalnya, pengambilan oleh pemilik atau apalah ya itu. Jadi nggak cuman asal ambil gitu aja, ini tanpa ada pencatatan, tanpa ada itu enggak ya. Jadi harus tercatat, harus jelas gitu ya, harus profesional gitu ya. Jadi makanya kalau kita jalanin satu usaha, meskipun itu di rumah kita, yang saya sendiri sama hanya keluarga dekat yang menjalankan, ya itu tetap kita jalankan profesionalitas apabila kita tidak ingin nantinya keuangannya nggak jelas. Ya, jadi supaya keuangannya jelas, kemana, mengalir kemana, untuk tujuan apa, dapat dipertanggungjawabkan enggak. Nah, maka harus tercatat dan transparan dan ya fair lah, seperti begitu ya. Dan itu ciri-ciri atau ciri-ciri suatu pencatatan yang profesional ya, sejalan dengan akuntansi ya. Nah, kemudian pada bagian yang kedua adalah aspek hukum ya, pada aspek hukum ya gitu. Nah, untuk aspek hukum ini ada tiga jenis, yaitu perusahaan perseorangan atau perusahaan pribadi, kemudian perusahaan CV atau persekutuan, dan ada perusahaan PT atau perseroan terbatas ya gitu. Nah, hukum melihat tiga jenis ini dari sisi kepemilikannya dan dari sisi pembagian hasilnya ya. Tentu saja pemilik ya berarti yang mendapatkan hasil ya di sini. Dari aspek atau dari sisi keuangan, nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi yang dilihat di sini adalah dari sisi keuangannya ya, permodalan secara rupiah ya. Jadi kalau kita lihat kontribusi seseorang A, B, C pada satu perusahaan ya. Nah, yang A dia naruh duit sekian 50, yang B 100, yang C 75 misalnya. Nah, itu ya. Jadi dari sisi permodalannya itu ya. Jadi accounting atau dari hukum tidak melihat dari sisi misalnya ada lagi D ya, A, B, C, D ya. Jadi A kontribusi duit, B, C juga duit, yang D ini kontribusi tenaga, waktu, ide, pikiran ya. Nah, tetapi dari keempatnya ini yang paling banyak membesarkan perusahaan adalah yang D. Nah, tapi D itu dia tidak tampil atau tidak tercantum pada pemegang saham atau pemilik ya. Nah, karena dia tidak secara keuangan masuk situ. Kenapa demikian? Karena accounting melihatnya secara rupiah. Nah, itu ya. Nah, meskipun D ini sebenarnya nilainya apabila dirupiahkan bisa jauh di atas 100 atau jauh di atas mereka bertiga gitu ya. Nah, itu. Jadi ini yang perlu kita sadari dari awal ya gitu. Oke. Nah, kemudian perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang secara hukum dia dan secara accounting dia perusahaan orang tertentu. Nah, di sini. Nah, ini menuju pada aspek permodalan juga ya. Jadi
Karena perusahaan perseorangan, maka keuntungan apabila ada dan risiko itu ditanggung oleh orang tersebut. Misalnya Budi atau Tony atau Agus ya. Jadi perusahaan siapa? Jadi pada akun modal itu akan ada modal Agus atau modal Maria atau modal Ana. Nah itu ya, jadi itu perusahaan perseorangan. Jadi kelihatan pada akun modalnya. Nah seperti itu. Nah kemudian bagaimana kalau persekutuan? Nah jadi perusahaan persekutuan itu adalah beberapa orang yang menyatukan sumber daya yang dia punya, ya dalam hal ini keuangan, untuk membentuk satu perusahaan, ya gitu, perusahaan persekutuan. Nah itu jadi ya itu tadi misalnya A, B, C sama D, ya gitu ya. Jadi A, B, C sama D, ya. Jadi A itu urun 50, B 100, C 75, ya gitu ya. Jadi totalnya adalah 225. Nah itu yang tercatat dalam permodalan nanti, dalam permodalannya adalah ya ABC itu, ya itu tercatat. Sedangkan D yang dia urun tenaga, waktu, pikiran dan sebagainya itu tidak tercatat pada permodalan di situ, ya gitu, ya. Nah, jadi itu adalah perusahaan persekutuan, ya gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang lebih profesional adalah PT. Nah, kalau PT itu dibagi dalam saham, ya. Jadi bukan pada nama-nama orang lagi, tetapi pada saham, ya, pada saham. Jadi istilahnya ini aja ya, saham, ya. Jadi siapa yang mempunyai saham terbanyak adalah dia yang secara persentase mempunyai persentase yang lebih besar. Jadi misalnya ABC tadi itu, ya, apabila mereka mau mendirikan PT ya, misalnya ya. Dengan PT totalnya duit yang digelontorkan adalah 225, ya, di mana 225 itu yang 50 dimiliki oleh A, yang 100 dimiliki oleh B, dan yang 75 dimiliki oleh C, ya. Maka porsi dari A adalah 50 per 225, yang B adalah 100 per 225, dan yang C adalah 75 per 225, ya. Jadi seperti itu, jadi porsi mereka secara sederhana seperti begitu, ya. Nah, tapi dalam bentuk saham, ya. Jadi persentase saham yang mereka punyai dari total saham yang ada. Nah, ini. Jadi dari ketiganya ini lebih kental aspek hukumnya, ya, gitu ya. Dan ini kalau dilihat dari profesionalnya, memang PT yang kelihatan lebih profesional, ya, seperti itu.